ini dan Sekjen PSSI karena beberapa menteri lain eh, sedang ada di lapangan di Malang. Pak Menko PMK tadi diwakili oleh Deputi, Pak Muldoko diwakili oleh Deputi, kemudian Pak Menpora juga diwakili oleh Deputi. Tapi keputusannya sudah selesai dan yang pokok-pokok sudah diumumkan. Yang follow up ini ada dua yang tadi saya janjikan dalam 24 jam ke depan akan segera diumumkan. Pertama, pemerintah akan memberikan santunan. Atau tepatnya Presiden Republik Indonesia akan memberikan santunan kepada para korban. Bentukan tim gabungan independen pencari fakta atas kasus itu. Itu tadi yang sudah diumumkan. Timnya akan diumumkan sekarang siapa saja tim gabungan ini. Maka saya mulai dari yang pertama. Presiden Republik Indonesia memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan pejabat-pejabat pusat terkait yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menangani tragedi Kanjuruhan, ya, namanya Kanjuruhan betul. Sehingga pada saat ini sesudah 2 hari kita melewati ketegangan karena kasus itu. Sekarang ya kita masih tegang, masih berduka, masih juga menyatakan bela sungkawa, tetapi sekarang semua sudah teridentifikasi. Semua sudah ditangani, baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan Stadion Kanjuruhan. Nah sekarang pemerintah dalam hal ini Republik Indonesia sudah mendengar informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang tunai, pun Bank Jatim sudah juga memberikan santunan, Badan Amil Zakat memberikan santunan, Basnas maksudnya juga memberikan santunan kepada semua korban. Bupati dan wali kota juga sudah memberikan santunan kepada korban masing-masing yang kisarannya antara 10 sampai 15 juta. Nah untuk ini Presiden juga sebagai tanda bela sungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi Presiden berkenan untuk juga memberi santunan kepada setiap korban jiwa itu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini akan segera dilaksanakan, tinggal kita atau kami mencocokkan dulu data-data administratif dengan Pemda atau dengan lembaga-lembaga lain yang mengurus. Saya ingin menyampaikan salam kembali dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sebagai santunan oleh Bapak Presiden sebesar 50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 korban. Mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Tidak dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara. Terima kasih untuk semuanya yang telah bekerja dengan cepat dan penuh kesabaran dalam menyelesaikan kasus ini. Sedangkan kami akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruksi Presiden tentang kasus ini. Terima kasih, silakan kalau ada yang mau tanya.
Silakan teman-teman, kalau terkait dengan santunan, monggo yang bertanya. Mungkin ada dua atau tiga penanya sebelum kita masuk pada pengumuman tim gabungan independen pencari fakta. Silakan. Soal santunan dulu. Izin Raya Pak, dari detik.com. Selain Raya, siapa lagi? Saya list dulu. Soal santunan. Suara. Tifal Kompas TV, Pak. Siapa? Tifal Kompas TV, Tifal Pak. Kompas TV. Oke, Raya dan Tifal. Oke, Raya silakan. Izin Pak, saya ingin menanyakan soal santunan. Ini kan sudah ditetapkan masing-masing sebesar 50 juta ya Pak untuk 125 korban ini. Kalau boleh tahu secepat-cepatnya akan diberikannya kapan ya Pak? Karena kan tadi Bapak bilang akan ada pencocokan data juga secara administratif. Nah, untuk selain korban jiwa, apakah korban lainnya yang ada di rumah sakit juga akan dibantu oleh pemerintah? Begitu saja. Terima kasih Pak. Ya, pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke Pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu namanya dan ini alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama gitu. Nah, kita untuk korban yang luka-luka itu sudah memerintahkan Menteri Kesehatan bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan dan perawatan itu ditanggung oleh negara. Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan saja ke rumah sakit, nanti negara yang akan menanggung itu. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan menjamin itu semua. Itu aja. Oke, itu ya. Berikutnya Tifal Kompas TV, silakan Tifal. Mau menguatkan pertanyaan dari Mbak Raya sebelumnya nih, Pak Menko. Berarti sistemnya ini dari pemerintah daerah akan jemput bola mencocokkan data ya? Atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima santunan ini, entah masalah administrasinya harus dilengkapi atau hal-hal lain gitu Pak Menko? Mohon penjelasan. Kita tidak akan terlalu birokratis. Nanti nih Sespri saya akan telepon ke Jawa Timur minta daftarnya gitu aja, lalu kita baca benar apa enggak kan gitu, lalu segera kita eksekusi. Mungkin besok atau besok lusa kalau dananya itu sudah bisa kita eksekusi gitu. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya itu. Itu tidak akan lama lah, tidak akan bertele-tele juga gitu. Gitu. Baik, cukup ya teman-teman untuk yang santunan ya. Berikutnya Pak Menko akan menyampaikan tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan. Monggo Pak. Saudara, di antara keputusan-keputusan yang tadi saya bacakan, coba mana HP saya bacakan dulu lagi aja. Saya baca dulu lagi ya. Jangan-jangan Anda ada yang belum. HP saya tadi di sini. Ditunggu ya teman-teman ya. Biar nyambung. Tapi Bapak. MP1. Ya. Baik, saudara sekalian, tadi seperti sudah tersiar luas di berbagai media massa, saya membacakan keputusan-keputusan Rakor Polhukam yang diminta segera dilakukan oleh Presiden, yang keputusannya sebagai berikut. Tadi nih, biar nyambung, karena saya akan nyambung ini lagi. Untuk tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum. A.
penegakan disiplin kepada pejabat-pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa. Penertiban. Yang kedua, atau B, penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti. Kemudian, Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan. Kemudian, pimpinan PSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai, sehingga menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNI, dan PSSI. Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Lalu yang keempat, Kementerian Kesehatan akan menangani pengobatan korban yang luka-luka di rumah sakit dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah. Beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dapat dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Nanti kita lihat yang sudah dibayar itu siapa, yang belum terbayar itu siapa, tinggal koordinasikan. Tetapi jangan dipersoalkan kepada orang yang sedang berobat. Jangan ditanya biayanya kepada orang yang sedang berobat atau sedang dirawat. Yang kelima, yang terakhir, Menpora supaya mengundang pimpinan PSSI, KONE, semua panitia pelaksana daerah, pemilik klub, dan lain-lain untuk memastikan tegaknya peraturan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan. Jadi sekarang penyelenggaraan pertandingan itu oleh Presiden kan minta dihentikan. Sebelum dinormalkan dan dimulai lagi, itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi Menpora. Nah, saudara sekalian, tadi yang kedua, itu kan ada pembentukan TGIPF. Nah, nama-nama pimpinan dan anggota tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja, saya bacakan sebagai berikut. Ketua Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris Dr. Nur Rahmat SH.MH. Mantan Jampidum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam.
Itu pimpinannya, Ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menpora, Sekretaris Nur Rohmat SH MH, mantan Jampidum atau mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Anggota 1. Profesor Dr. Renal Kasali, akademisi UI. 2. Profesor Dr. Sumaryanto, rektor UNY. 3. Akmal Marhali, pengamat olahraga, koordinator Save Our Soccer. 4. Anton Sanjoyo, jurnalis olahraga pada Harian Kompas. 5. Nugroho Setiawan, mantan pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA. 6. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munardo, mantan Kepala BNPB. 7. Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno SIP MSc, Wakil Ketua Umum 1 KONI. 8. Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani, mantan Wakapolda Kalimantan Barat. 9. Laude M. Syarif SHLLM PSD, kemitraan, mantan pimpinan KPK. 10. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain sepak bola tim nasional strip APPPI. Demikian jumlah tim, ada 3 pimpinan dan 10 anggota sehingga ada 13. Silakan kalau ada yang mau tanya dalam urusan tim sekarang. Silakan teman-teman, ada yang menanyakan TGIPF. soal pembentukan TGIPF ini? Prof. Mahfud izin, saya Santri dari Santri dari IDN. Oke, Ya. selain Santri siapa lagi? Silakan Santi dulu aja, silakan Santi. Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan, Prof. Pertama, hasil output dari TGIPF ini yang akan dihasilkan itu apakah berupa rekomendasi saja begitu dan ditujukannya itu ke siapa begitu, Prof. Mahfud? Karena di saat yang bersamaan PSSI juga turut membentuk tim investigasi sendiri begitu, Prof. Jadi apakah akan tumpang tindih dengan tim investigasi yang sudah dibentuk oleh pihak PSSI. Kemudian yang kedua, mulai bekerjanya kan berarti terhitung mulai hari ini ya, Prof. Mahfud ya, TGIPF-nya ini ya, Prof, hingga 3 pekan ke depan gitu. Nah itu proses pengumpulan datanya dimulai dari mana dan siapa-siapa saja kira-kira yang akan dimintai keterangan. Itu saja. Terima kasih, Prof. Mahfud. Oke. Jadi outputnya ini nanti disampaikan kepada Presiden untuk penilaian kebijakan keolahragaan nasional, khususnya persepak bolaan secara menyeluruh. Itu 1. Yang kedua, mungkin saja dari hasil TGIPF ini ditemukan pelaku-pelaku tindak pidana selain yang telah ditangani oleh Polri secara pro justisia. Tadi kan ada keputusan Polri dalam waktu dekat supaya melakukan tindakan hukum atau memproses mereka yang secara brutal telah melakukan kesalahan. Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap semua jabatan di Provinsi Jawa Timur. Itu tadi keputusannya. Nah, kan mungkin saja nanti ditemukan hal yang sesudah diselidiki, ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang lebih besar, bukan pelaku lapangan. Mungkin ya, mungkin. Atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang yang ada di balik yang sekarang terlihat itu. Nah, ini nanti tentu akan disalurkan lagi ke Polri untuk diproses secara hukum. Kalau misalnya permainan itu karena uang dan itu menyangkut jabatan, bisa saja nanti diserahkan ke KPK juga. Bisa. Itu nanti kita lihat aja. Ini kan tadi
dalam 2-3 hari ke depan tindakan hukum pidana untuk pelaku lapangan yang brutal itu yang sudah bisa dilihat. Misalnya di TNI Panglima sudah menyatakan sudah punya datanya dan akan segera ditindak begitu. Yang Polri juga tadi sudah mengatakan memeriksa 18 orang. Itu kan baru pelaku-pelaku yang di depan ya yang terlihat di video dan sebagainya. Nah, di balik ini kita tidak tahu. Nanti tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Nah, itu jawaban saya. Ya, itu ya, Santi ya. Yang lain silakan, masih ada satu orang lagi boleh. Stanley dari Reuters. Ada Stanley dari Reuters. Silakan Stanley. Pak Mahfud, terima kasih Pak. Ya saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa pemerintah segera membentuk TGIPF yang diketuai oleh Menko Polhukam dan Wakil Ketua oleh Menpora dan juga sejumlah anggota yang terdiri dari pengamat olahraga, jurnalis olahraga, hingga mantan pemain timnas. Tim TGIPF ini nantinya akan bekerja selama 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, di mana hasilnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, Saudara, Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Presiden akan memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban tewas sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban meninggal dunia. Santunan ini akan diberikan kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari ke depan.